Siang, Bu. Selamat siang. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Gimana kabarnya, Bu? Oh, baik. Oh iya, Bu, ini tempatnya bagus banget ya. Iya, di sini memang kita mempertahankan budaya lokal dan kebetulan sekali suami Bunda juga seorang pelukis. Jadi memang kita setting untuk tempat-tempat ini semua karya dari suami dan kami berdua. Terus, Bu, sebelum itu nih, gimana? tertarik banget nih sama lukisan ini. Iya. Ini kan era Kartini, Bu. Iya. Yang dua ini sama ini tuh siapa, Bu? Kalau ini Ratu Sima, kalau ini Ratu Kalinyamat. Jadi ini merupakan tokoh-tokoh perempuan yang ada di Jepara. Yang ini atau Kalinyamat, Bu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suyanti, pemilik Nalendra Gallery. Kami mendirikan Nalendra Gallery sekitar tahun 2005 dan di sini memang saya mengupayakan untuk mempertahankan budaya lokal Jepara. Jadi semua yang ada di galeri ini merupakan karya-karya dari saya pribadi dan suami. Merupakan ada lukisan, ada ukir dan juga ada batik khas Jepara. Nah, di sini kami juga mengajak anak-anak muda untuk mencintai budaya lokal, utamanya anak-anak sekolah. Nah, ini merupakan galeri yang kami miliki. Kalian bisa datang kapan aja untuk datang ke galeri kami untuk melihat budaya-budaya lokal yang ada di Jepara. Ibu Sianti tadi kan mendirikan usaha ini dari tahun 2005. Iya betul. 2005. Terus Bu, kalau boleh tahu, Bu, awal mula merintis usaha batik ini dan sampai bisa berjalan sampai sekarang tuh dulu ceritanya awal mulanya gimana, Bu, kalau boleh tahu, Bu? Ya, awal mulanya mendirikan batik ini karena memang dulu itu Jepara sempat sembunyi beberapa tahun lamanya batiknya. Akhirnya Bunda berusaha untuk mengadakan penelitian dan setelah itu berusaha untuk mengembalikan keberadaan batik Jepara karena dari buku biografi Kartini yang ditulis oleh Ibu Siti Sumandari itu memang menceritakan kalau R.A. Kartini, Kardina sama Rukmini itu dulunya sering mendadik di pendopo kabupaten. Cuman mungkin karena batik itu dipergunakan untuk di lingkungan orang-orang kabupaten, jadi mungkin tidak ke masyarakat. Justru yang di masyarakat mata pencahariannya itu lebih condong ke ukir. Ya. Jadi mungkin akhirnya batiknya itu tidak sempat berkembang. Tapi batik yang dibuat R.A. Kartini itu sempat dipamerkan di Belanda. Waktu itu Kartini diundang pameran di Belanda untuk karya perempuan dan di sana beliau mendapat penghargaan oleh Ratu Belanda. Nah, dari situlah saya beranggapan kalau Kartini itu merupakan duta batik pertama Indonesia. Dan akhirnya Bunda berupaya untuk mencari langkah jejak tentang batik Jepara. Setelah Bunda tahu ternyata batik-batik semasa era Kartini itu dari corak maupun warna itu masih ada terkait dengan kayak Solo, Jogja karena masih mengacu ke Mataram. Nah, akhirnya setelah Bunda bangkit itu, Bunda berupaya memberikan nuansa, ini loh Jepara, gimana ya caranya saya bisa membuat kalau orang itu begitu melihat sudah tahu kalau Jepara. Akhirnya Bunda berpikir, budaya apa yang sudah istilahnya dikenal banyak orang, baik orang Jepara, orang luar Jepara maupun orang mancanegara itu apa, saya gitu. Akhirnya saya menemukan, wah yang paling tepat ini pasti ukir. Karena ukir itu sudah dikenal di mana-mana. Akhirnya Bunda menerapkan motif ragam hias ukir Jepara sebagai ciri khas batik Jepara. Nah, dari situ akhirnya Bunda konsultasi ke para pakar-pakar batik dan beliau-beliau mengamini, oh itu pas sekali kalau kamu menerapkan ukir sebagai acuan untuk kekhasan batik Jepara. Terus akhirnya dari situlah Bunda mulai
membuat desain-desain yang bernuansa dengan ragam hias ukir Jepara. Berarti untuk motif-motifnya hanya terkait dengan ukir atau ada motif-motif lain juga, Bu? Ya, yang saya buat memang enggak saklek terus harus murni motif ukir semua, enggak ya. Jadi motif-motif itu memang Bunda variasi dengan apa yang ada Jepara, seperti biota laut, ada flora fauna itu Bunda masukkan ke dalam motif ragam hias ukir Jepara untuk pemanisnya. Terus Bu, kan tadi Bunda bilang kalau bisa jadi Kartini adalah pelopor pertama batik di Nusantara, Bu. Iya. Berarti bisa jadi sebelum Kartini, sebelum era Kartini juga waktu masanya Ratu Kalinyamat ya, Bu ya, kalau di Jepara ya. Iya. Itu berarti sudah ada batik juga, Bu. Kemungkinan waktu masanya Ratu Kalinyamat itu sudah ada batik, cuman Bunda belum berani mengangkat karena Ratu Kalinyamat tidak punya bukti otentik ya. Jadi tidak bisa Bunda untuk menjelaskan ke misalnya ke anak-anak sekolah itu kan kalau sejarah kan ada bukti nyata. Nah ini karena tidak ada, makanya Bunda tidak berani mengangkat. Tapi memang Bunda pernah mendengar cerita kalau Ratu Kalinyamat dulu pernah memberi seserahan kepada Joko Tingkir berupa kain batik, tapi waktu itu namanya bukan batik, tapi kaliaga. Kaliaga. Iya. Nah dari situlah akhirnya Bunda berupaya untuk membuat batik ini yang bernuansa semasa Kartini. Pernah nggak Bu ada cerita nih semisal pas Ibu sebelum mau bener-bener ngerintis usaha ini dan pengen bener-bener ngulik, didatengin mungkin sama Ibu Kartini, era Kartini atau mungkin Ratu Kalinyamat, pernah nggak? Kalau yang seperti itu sih enggak, cuman Bunda itu merasa setelah Bunda berusaha untuk menggali kembali batik Jepara, Bunda merasa Bunda itu semacam kayak diberi arahan dan dipertemukan dengan orang-orang yang memang peduli dengan batik dan mereka juga terkait dengan Jepara. Seperti dulu pertama saya bertemu dengan Ibu Larasati Suliantoro, beliau Ketua Paguyuban Batik di Jogja yang terkait dengan keluarga Karaton juga. Beliau juga istilahnya memberikan support ke Bunda yang luar biasa karena beliau juga putri dari Bupati Jepara Pak Suyoto Sastrowardoyo. Ya, itu Bupati Jepara. Suyoto Sastrowardoyo itu Bupati Jepara. Nah, Bu Larasati ini putrinya. Nah, beliau sudah membuat paguyuban batik sudah lama dan beliau juga istilahnya pelopor batik juga di daerah Bantul. Waktu ada bencana itu beliau yang merintis untuk batik ini supaya bangkit kembali gimana. Beliau yang memberikan support. Nah, dari situlah Bunda itu akhirnya itu dipertemukan dengan orang-orang yang memang benar-benar ini ya, pakar-pakar batik itu juga dipertemukan dengan Ibu Dewi Tunjung, itu cucu dari Ki Hajar Dewantoro. Ibu Dewi Tunjung itu ketua Paguyuban Batik Bokor Kencono. Nah dari situlah setelah Bunda bertemu dengan beliau-beliau, Bunda seling berkonsultasi dengan beliau dan akhirnya Bunda menetapkan mengembalikan batik Jepara dengan ciri khas menggunakan ragam hias ukir Jepara. Terus ini Bu, terkait ciri khas. Kalau batik Jepara sendiri itu ciri khasnya hanya di motif atau mungkin ada ciri khas yang lainnya, Bu? Kalau gini, kalau untuk dari saya pribadi itu memang ciri khas itu memang condong yang dari ragam hias ukir Jepara itu tadi. Cuman untuk nuansa warna mungkin di daerah-daerah lain itu ada nuansa warna tersendiri. Kalau di sini saya berupaya untuk menguasai semua warna. Jadi dari warna itulah tercipta keindahan. Makanya Bunda berupaya untuk warna itu tidak salah satu yang Bunda punya, jadi ada warna sogan, ada warna cerah, ada warna yang memang eksotik. Jadi semua warna Bunda berupaya untuk Bunda tuangkan di selai kain batik biar kain batik itu mempunyai keelokan tersendiri.
Untuk respon anak-anak muda terutama di sekitaran Jepara dan mungkin masyarakat umum di luar Jepara, Iya. anak-anak mudanya terutama Bu, dilihat dari antusias mereka terhadap batik, kira-kira gimana Bu? Apakah mereka begitu tertarik dengan adanya batik Jepara atau mungkin kurang atau sama sekali? Untuk wilayah Jepara sendiri itu untuk anak-anak mudanya memang banyak ya yang antusias untuk melihat dari proses juga, sampai bahkan mereka juga mempraktekkan sendiri untuk mengerti apa sih arti dari sehelai kain batik ini, kok bisa diberi nilai yang cukup lumayan padahal kan sama-sama kain. Akhirnya mereka tahu tentang proses, karena dia mengenal proses itulah baru dia bisa menilai. Kalau orang yang tidak tahu proses mungkin dia tidak akan tahu dari perjalanan sehelai kain tersebut. Dan anak-anak muda ini mereka setelah mengenakan batik itu dia merasa enjoy, nyaman, dan merasa bangga. Ini loh aku pakai batik. Batik itu budaya Indonesia yang wajib kita lestarikan keberadaannya. Dan itu pun tidak cuman anak Jepara aja, dari luar-luar Jepara pun mereka kalau habis beli batik dari sini mereka merasa bangga memakai batik. Karena pernah salah satu anak dari Surabaya yang kesini beli kain itu, mereka cerita ke saya kalau batik ini kalau dipakai ternyata bagus ya Bu. Oh ya, berarti mereka merasa enjoy dan nyaman dengan menggunakan batik tersebut. Batik kan warisan budaya leluhur ya Mas. Kalau nggak kita yang nerusin siapa lagi? Kalau punah kan sayang. Jadi kita sebagai generasi muda harus meneruskan batik agar nggak punah. Bunda memilih motif kapal-kapal itu karena dulu Ratu Kalinyamat itu pernah menyerang Portugis dengan menggunakan pasukan laut, yaitu dengan menggunakan kapal-kapal jong. Nah, itu juga beliau juga menyerangnya dengan ratusan kapal dari Jepara menuju Malaka untuk menyerang Portugis. Nah, makanya Bunda untuk mengabadikan itu, Bunda ambil untuk kapal-kapal jongnya itu untuk kombinasi dengan ragam hias ukir Jepara. Untuk kalian semua yang pengen memakai batik yang menggunakan khas Jepara, kalian bisa langsung datang ke Nalendra Galeri Batik di Jalan Mangunsarkoro nomor 54 Jepara. Nah, di sini kami menyediakan memang batik-batik khas Jepara yang memang menggunakan budaya lokal Jepara, yaitu dengan menggunakan ciri khas ragam hias ukir Jepara. Nah, kalian bisa datang langsung, bisa membeli lewat IG maupun FB di Nalendra Galeri. Nah, itu mungkin dari Bunda, kalian bisa untuk datang langsung ke galeri kami.